Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Filsafat Manusia kelas C1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dengan dosen pengampu Prof. Holikul Hadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kehendak manusia untuk berkuasa dan manusia unggul. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kenalan dulu yuk sama kelompok kami. Ada Kiki dengan NIM 3 digit terakhir 006, ada Wahyu dengan NIM 3 digit terakhir 014, ada Rani dengan NIM 3 digit terakhir 017, ada Nindi dengan NIM 3 digit terakhir 030, ada Liza dengan NIM 3 digit terakhir 043. Berikut adalah materi yang kami bahas dalam PPT ini. 1. Filsafat Friedrich Nietzsche, 2. Hidup Nietzsche, 3. Nietzsche dan Wagner, 4. Nyanyian Zarathustra, 5. Moralitas, 6. Manusia unggul, 7. Dekadensi, 8. Astrokasi, 9. Kritik, dan yang terakhir studi kasus dan kesimpulan. Selamat menyaksikan! Nietzsche mengembangkan filsafat etika berdasarkan teori evolusi. Baginya, apabila hidup adalah perjuangan untuk bereksistensi, di mana organisme yang paling pantas untuk hiduplah yang berhak untuk terus melangsungkan kehidupannya, maka kekuatan adalah kebajikan yang utama dan kelemahan adalah keburukan yang memalukan. Menurutnya, yang baik adalah yang mampu melangsungkan kehidupan, yang berjaya dan menang, sedangkan yang buruk adalah yang tidak bisa bertahan, yang terpuruk dan kalah. Pada masa hidupnya, Nietzsche dilahirkan di dalam keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang pendeta terkemuka dan ibunya merupakan penganut Kristen yang taat. Ia memiliki kehidupan yang teratur, bahkan saat kecil ia dipanggil sebagai pendeta cilik. Kemudian, berbanding terbalik dengan kehidupan yang dialaminya di masa kecil, saat menginjak usia 18 tahun, ia kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Ia mengalami periode pesta pora sensual dengan teman-temannya, merokok, dan mabuk-mabukan. Namun masa ini tidak berlangsung lama karena ia kemudian menganggap hal-hal seperti ini sebagai orang yang tidak memiliki persepsi yang jernih dan pikiran yang dalam. Pada tahun 1865, ia menemukan karya Schopenhauer dan ia menemukan sebuah cermin yang memantulkan dunia, kehidupan, dan hakikat diri sendiri dan memperoleh kesan mendalam dari karya Schopenhauer ini. Pada usianya yang menginjak 23 tahun, ia bergabung dengan angkatan bersenjata untuk berperang. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama juga, karena ia kemudian berputar dan beralih pada kehidupan yang berlawanan dan menjadi seorang filolog. Berlanjut pada tahun 1869, ia diundang oleh Richard Wagner untuk merayakan Natal bersama, dan ia sangat antusias dengan musik sehingga diterima dengan baik oleh Wagner. Pada tahun 1872, Nietzsche mempublikasikan sebuah buku, The Birth of Tragedy Out of the Spirit of Music. Dalam bukunya ini ia berbicara mengenai dua dewa dalam kesenian Yunani yang dipuja-puja oleh orang-orang Yunani kuno. Yang pertama adalah Dionysius, seorang dewa anggur dan pesta pora, dan Apollo yang merupakan dewa kedamaian. Pada tahun yang sama, Nietzsche kembali ke Basel dengan tubuh lemah tetapi tetap penuh ambisi. Ia sangat benci dalam pekerjaan memberi kuliah yang membosankan. Kebenciannya ini semakin kuat karena universitas-universitas bersifat chauvinistik. Dalam The Thought Out of Season, ia menyerang universitas layaknya seorang prajurit yang menyerang musuh yang ditumpasnya. Tidak cukup sampai di situ saja, Nietzsche juga mengejek tenggelamnya para intelektual Jerman dalam mengejar kesarjanaan tentang sejarah masa lalu. Kemudian dalam esainya yang berjudul Richard Wagner in Beirut, ia memuji Wagner sebagai manusia yang tak pernah mengenal arti ketakutan. Namun, Nietzsche tetaplah Nietzsche, seorang filsuf yang tidak pernah tinggal diam untuk tidak sinis dan mencemooh. Ia kembali mengkritik Wagner karena melihat dalam diri Wagner terdapat egoistik diktatoral yang bertentangan dengan jiwa aristokratik. Selanjutnya adalah nyanyian Zarathustra. Berdasarkan Arif dan Fadli pada tahun 2019, agama Zoroaster merupakan agama yang muncul pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Agama ini berhasil menguasai daerah timur dekat Timur Tengah.
Agama ini didirikan oleh Zarathustra yang lahir di Azerbaijan di tahun 660 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 583 sebelum Masehi. Mulai usia sekitar 7 tahun, ia telah menerima berbagai ilmu kependetaan secara lisan, yang mana memuat konsep beribadah, hafalan-hafalan doa, dan pujian yang ditujukan kepada Tuhan. Di usia ke-15 tahun, dia berhasil menjadi pendeta. Lalu di usia yang ke-20 tahun, Zarathustra mulai melakukan meditasi atau perenungan dan mengembara. Hidupnya berfokus pada kebaikan, menolong kaum fakir miskin, dan menyayangi binatang. Di usia ke-30 tahun, dia menerima wahyu pertama kalinya. Kitab suci Zoroaster bernama Avesta, yang mana dilengkapi dengan 3 kajian. Yang pertama adalah Gathas, yakni berupa nyanyian atau sering dikenal dengan ode, dipersembahkan kepada Zoroaster. Yang kedua adalah Yats atau himne korban yang ditujukan untuk dewa-dewa. Yang ketiga adalah Vendidat atau Videvdat, yakni aturan melawan setan, berupa sebuah risalah yang menyangkut kemurnian ibadah dan prinsip dualisme yang dibawa oleh Zoroaster dan diamalkan dalam segala bidang kehidupan secara praktis. Lalu apa kaitan Nietzsche dan nyanyian Zarathustra? Pasti teman-teman bertanya-tanya. Nietzsche dan nyanyian Zarathustra, menurut Abidin tahun 2000. Nietzsche beralih dari seni menuju ke ilmu, di mana ia menyucikan jiwanya dari Apollonian, dari pengaruh Dionysius, Tribsgen, dan Beirut. Seperti Spinoza, ia mencoba meredam segala nafsunya. Kondisi Nietzsche makin melemah akibat penyakit yang dideritanya, hingga mengira akan menemui ajalnya. Kemudian ia membuat sebuah buku yang berjudul The Day of Die pada tahun 1881 dan The Joyful Wisdom pada tahun 1882. Terlihat dari karyanya, ia menuangkan isi hatinya yang penuh kasih sayang dan kelembutan dibandingkan karya-karya yang sebelumnya. Namun, di tengah perjalanan, ia menyukai Salome. Sayangnya, ditolak karena kondisi penyakitnya. Nietzsche putus asa dan memutuskan untuk pergi ke Italia menuju Alps di Sils Maria agar dapat bertemu dengan manusia unggul. Ia mencari keheningan, karena sesungguhnya manusia merupakan makhluk yang mencari sebuah nilai-nilai keluhuran. Bahkan di sanalah ia mendapatkan sebuah ilham untuk menuliskan buku To Spoke Zarathustra. Nah, teman-teman, benar saja, di sana ia menemukan seorang guru baru, Zoroaster, satu dewa baru, manusia unggul, dan sebuah agama baru. Ia bernyanyi, maksudnya ia melakukan pujian terhadap Zoroaster. Dalam buku The Spoke Zarathustra, ia menceritakan bahwa saat itu Zarathustra berumur 30 tahun, turun dari gunung tempatnya bertapa. Ia mengajarkan ajarannya kepada semua orang. Contohnya adalah prototipe Persia. Namun, orang-orang mengalihkan perhatiannya kepada seseorang yang berjalan pada seutas tali, lalu jatuh dan kemudian mati. Zarathustra mengangkatnya dan menguburkannya dengan kedua tangannya. Ia berkata supaya orang tersebut hendaknya menghadapi kehidupan yang penuh bahaya, membangun peradaban di kota Vesuvius, dan mengirimkan kapal-kapal ke setiap penjuru lautan yang belum pernah dijelajahi, serta hidup dalam peperangan. Seketika, Nietzsche bertanya-tanya tentang hal itu. Apakah semua itu bisa terjadi? Tuhan telah mati. Apabila semua Tuhan telah mati, manusia akan bertanya-tanya, bagaimana cara untuk menanggung penderitaannya dan hidupnya? Tuhan yang lama mati, tapi Tuhan yang baru belum muncul. Untuk itu, ia membuat konsep Tuhan yang baru, yaitu manusia unggul atau Superman, dengan segala tabiat yang harus ada pada dirinya. Nietzsche tidak puas dengan konsep Tuhan yang ada dalam imajinasinya. Ia membuat dirinya kekal. Ia percaya setelah manusia unggul lahir akan datang kebangkitan yang abadi. Semuanya akan terulang tanpa batasan, seluruh dunia, dan seisinya. Moralitas adalah penafsiran untuk suatu penilaian. Menurut Nietzsche, jenis moralitas yang saling berkelindahan dalam hidup manusia itu ada dua, yaitu moralitas Tuhan dan moralitas Buddha. Moralitas Tuhan merupakan sebuah ungkapan dari rasa hormat dan penghargaan terhadap diri sendiri karena merupakan manusia yang punya jiwa mulia, sebab dia tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk apa yang dilakukannya. Sedangkan moralitas Buddha adalah moralitas orang kecil, masal, lemah, moralitas yang tidak mampu untuk bangkit dan menentukan hidupnya sendiri, dan selalu iri terhadap mereka yang kuat.
Kemudian ada konsep tentang manusia unggul. Jadi manusia unggul ini berorientasi pada tujuan dan kerja keras manusia untuk perkembangan individu unggul. Nah, perkembangan individu unggul ini dapat dilakukan dengan cara melakukan perkawinan dengan manusia lain yang berderajat tinggi dengan landasan bahwa yang terbaik harus mengawini yang terbaik pula. Dan manusia unggul dapat bertahan hidup melalui proses seleksi alam dan perbaikan kecerdasan. Kemudian selanjutnya ada dekadensi. Jadi dekadensi ini merupakan terjadinya penurunan moralitas di Eropa yang dilakukan oleh para bangsawan perang dari Jerman. Hal ini terjadi setelah Eropa ditaklukkan oleh kristianisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang aristokrasi. Menurut Aristoteles, aristokrasi merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang, yaitu para cendekiawan, guna kepentingan seluruh rakyat. Berbeda dengan aristokrasi, demokrasi merupakan penyimpangan. Demokrasi adalah izin yang diberikan pada setiap bagian organisme untuk melakukan apa saja yang disukainya, yang berarti dihapuskannya koherensi dan interdependensi, keagungan dari kemerdekaan dan kekacauan atau chaos. Demokrasi juga berarti pemujaan pada orang kebanyakan dan kebencian pada orang-orang unggul. Akibat langsung dari demokrasi dan juga kristianitas ini adalah feminisme. Emansipasi atau kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki merupakan hal yang tidak mungkin, karena perang antara perempuan dan laki-laki tidak akan pernah ada akhirnya. Bersamaan dengan feminisme, datanglah sosialisme dan anarkisme. Semua itu tidak lain adalah sampah demokrasi. Persoalan politik yang sebenarnya adalah bagaimana menghindari pengusaha menjadi pemimpin, karena pengusaha mempunyai pandangan yang pendek dan pikiran yang sempit. Tidak seperti aristokrat yang dilatih untuk menjadi negarawan yang berwawasan luas dan pemikiran yang dalam. Merekalah yang seharusnya mempunyai hak untuk mengatur dan menjadi penguasa. Yaitu kritik. Yang pertama, terdapat absurditas dalam puisinya Nietzsche, dan ia beranjak terlalu jauh untuk meyakinkan dan membenarkan dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu serangannya pada Socrates adalah penghinaan pada pemikiran logis Wagnerian, dan pemujaan pada Dionysius adalah pemberhalaan terhadap tindakan manusia serta kecemburuan diam-diam seseorang yang membujang terhadap kegairahan dan seksualitas yang maskulin. Yang ketiga yaitu perjalanan hidup Nietzsche tidak cukup panjang untuk mendewasakan kebenarannya tentang kebijaksanaan. Dan yang terakhir yaitu aristokrasi hanya baik kalau ia merupakan sekumpulan manusia-manusia berkualitas yang haknya untuk berkuasa terletak bukan karena kelahiran melainkan karena kemampuan. Kemudian selanjutnya terdapat studi kasus mewujudkan manusia unggul dalam bidang intelektual. Di sini kami mengambil contoh yaitu ketatnya sistem pendidikan di Korea yang berdampak positif terhadap peningkatan intelektual SDM masyarakatnya serta berdampak positif dalam bidang ekonomi dan sosial budaya. Kemudian terdapat kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dalam pandangan manusia unggul, memandang bahwa kehidupan merupakan laga, tempat semua makhluk hidup bersaing untuk tetap mampu mempertahankan dan melangsungkan hidupnya, di mana organisme yang paling pantas untuk hiduplah yang berhak melangsungkan hidupnya dengan kekuatan dan kecerdasan yang tajam. Manusia yang baik merupakan manusia yang mampu berjaya dan menang dalam melangsungkan kehidupan. Sedangkan manusia yang buruk adalah yang tidak bisa bertahan, yang terpuruk, dan yang kalah dalam melangsungkan kehidupannya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun PPT kami. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.